Papua dan non Papua atau teman-teman dari Nusantara itu harus diakui berbeda. Pihak atau yang sama-sama saling mengasihi, sama-sama beretikat baik, kok masalah terus gitu? Pasti ada sesuatu kan? Papua itu dia adalah suatu masyarakat yang baru belakangan terekspos pada kemajuan. Situasinya, maka kita akan menganggap, wah Papua itu kayak gitu banget ya, dia tertinggal, dia rewel, dia jahat, dia kasar. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, kali ini Bikin Terang kembali hadir bersama saya Rizky Hasan. Dan saya Fazila Khairunisa. Dan kali ini kita akan berbicara salah satu masalah yang sebenarnya sudah puluhan tahun nggak kunjung selesai. Okay. Nah kebetulan juga narasumber kami yang hadir di sini sangat paham betul kenapa persoalan itu berpuluh-puluh tahun tidak selesai. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ambil panggilnya Bang ya. Kakak. Oh kakak, baik. Kakak Yosi, terima kasih sudah hadir di sini di Bikin Terang. Kehormatan luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, dari Papua. Iya. Wah, jauh-jauh dari Papua. Ini yang selalu muncul di pertanyaan saya dan mungkin banyak Sobat iNews juga. Kenapa sih konflik di Papua itu kok nggak selesai-selesai begitu? Ada apa sebenarnya? Nah, baru mulai langsung. Langsung ya, straight. Tajam pertanyaannya ya. Karena Papua dan non Papua atau teman-teman dari Nusantara itu harus diakui berbeda. Dan kalau ada perbedaan, biasanya ada ruang. Sehingga kalau kita nggak nemu jembatan yang tepat, maka kondisi bisa muncul kapan saja. Nah, pemahaman ini yang mestinya perlu kita upayakan bersama, sehingga berbeda nggak apa-apa. Justru harusnya berbeda itu jadi kekuatan kita, gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi nggak apa-apa sebenarnya berbeda ya, dan memang harus menerima soal perbedaan itu, nggak ada masalah gitu ya. Benar. Tapi kalau ngelihat dari kalau Kakak Yosi ngelihat dari karakteristik, apa sih yang membuat mereka itu apa ya? Bukan sering berkonflik ya, kayak ingin memisahkan diri gitu atau ingin memerdekakan diri dari kesatuan Indonesia ini. Oke. Ya, saya menggunakan puluhan jam untuk mengajar materi ini di kelas, dalam seminar, workshop, dan diskusi dengan pemerintah, dengan masyarakat, mahasiswa yang terutama, menjelaskan bahwa kondisi yang ada itu adalah akibat kesalahpahaman, kemudian reaksi masyarakat yang kemudian karena kurang dipahami oleh teman-teman yang Nusantara atau dalam hal ini Jakarta misalnya, itu kemudian pendekatannya jadi berbeda. Misalnya ada anak yang rewel ya, dia mungkin ngambek atau bahkan dia ngamuk karena kurang perhatian. Kemudian anaknya itu diperlakukan dengan kejam atau misalnya ya. Jadi diharapkan anak ini dengan disiplin, dengan dipukul atau di apapun, dia akan jadi baik. Ternyata tidak, dia semakin membangkang gitu. Jadi kalau kita paham kenapa dia bereaksi, kita akan mengerti bagaimana cara terbaik untuk merangkul dia gitu. Itu yang saya biasanya ajarkan dalam materi saya, sehingga kedua belah pihak dan teman-teman jadi memahami pendekatan terbaik apa perlu lakukan Jakarta terhadap Papua. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat Papua juga bisa menilai pertama diri kita dan teman-teman non Papua. Pada kenyataannya tidak ada musuh di antara kita, sama-sama berniat baik. Kok bisa kedua pihak atau yang sama-sama saling mengasihi, sama-sama beretikat baik, kok masalah terus gitu? Pasti ada sesuatu kan? Nah itu perlu kita cari tahu, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jahat.
Berarti selama ini yang terjadi adalah tadi yang digarisbawahi adalah kesalahpahaman. Iya, basically. Boleh saya jelaskan dikit ya? Boleh, Iya, silakan Kakak. Papua itu dia adalah suatu masyarakat yang baru belakangan terekspos pada kemajuan. Kemajuan Papua itu dia milestone-nya mulai paling tidak tahun 1855 ketika misionaris datang ke Papua Barat, Manokwari. Itu 171 tahun yang lalu. Baru banget. Di tempat asal saya di Jayapura, ibu kota induk Provinsi Papua, itu baru di tahun 1910. Nah, bayangkan ya teman-teman, di tahun itu berbagai belahan dunia sudah maju. Di Jawa sudah berbagai kerajaan, ya, perdagangan, bisnis, menenun, alat musik, logam, dan semuanya. Kami orang Papua baru tahu literasi dan semua hal yang bersifat modern. Kebetulan dia terpapar kemajuan pada saat setelah revolusi industri kan, masa penemuan dan lain-lain abad 1900 kemari. Jadi tiba-tiba dia nggak dikasih waktu untuk menyesuaikan dengan kemajuan itu. Tiba-tiba industri, tiba-tiba segala macam gitu. Kondisi kaget ini menyebabkan dia belum siap gitu. Saya biasa bilang Papua itu seperti dia baru keluar dari masa lalu tapi belum masuk ke masa depan. Periode transisi ini berbahaya. Jika kita tidak paham situasinya, maka kita akan menganggap, wah, Papua itu kayak gitu banget ya, dia tertinggal, dia rewel, dia jahat, dia kasar, dia. Nah, salah satu masalahnya atau bisa dikatakan paling dasar adalah kita dalam zaman ini baru belakangan. Kita kalah start lah gitu. Saya biasa kalau presentasi bilang itu Titanic udah tenggelam 1912, Papua baru tahu kalau wow kita tuh ada di sini ya, kita tuh jadi segitunya ya perbedaannya. Jadi dasarnya bisa dibilang kalau kita ngunut ke belakang karena dia terlambat. Tapi harusnya keterlambatan itu kalau kita ngerti caranya kita bisa bypass untuk kemajuan. Ya masyarakat Jawa misalnya punya waktu beberapa abad untuk mengejar kemajuan dari Majapahit dan Mataram dan lain-lain. Papua waktunya terlalu singkat untuk kemudian menyesuaikan diri. Maka bypassnya tuh bisa jadi ada dua hal, yaitu intelektual dan spiritual. Kalau pendidikan diberikan, kemudian pemahaman spiritual, ditambah dengan emosional, kita sebenarnya bisa progres dalam waktu ini. Oke, berarti tadi ada masalah tadi pendidikan, kesalahpahaman itu, adaptasi dengan kemajuan ini dan segala macam. Tapi saya jadi penasaran ya Mas Rizky, Kakak Jose juga tadi kan Kakak Jose menilai bahwa memang orang-orang Papua di luar itu dinilai sebagai orang yang kasar atau mungkin itu kan ada alasannya tapi apa sih sebenarnya yang orang luar Papua ini nggak tahu soal Papua? Sebenarnya orang Papua itu seperti apa? Wah, Papua itu muka Rambo hati Rinto. Orang Papua itu kalau mabuk dia nyanyinya bukan heavy metal, tapi Sweet Memories. Karena hatinya lembut banget ya. Kami nonton drakor nangis. Wah, sama dong suka nonton drakor nanti. Iya, jadi bayangkan perangai kelihatan hitam gede gitu, berewokan, terus hatinya lembut ya. Sementara people judge the book by its cover kan, mereka lihat wah ini orang Papua ini sudah marah nih, suaranya kencang, kemudian padahal hatinya baik banget. Nah itu sebenarnya contoh banget apa yang selama ini jadi salah paham. Kita merasa wah pasti orang Papua ini orangnya kasar ya, pasti tidak gitu. Jadi itu satu dari banyak hal yang banyak orang selama ini mungkin salah paham tentang Papua. Nah, menurut Kakak, kenapa selama ini banyak terjadi salah paham, Kak? Oke, saya mungkin mau cerita satu istilah yang banyak orang nggak tahu. Namanya cargoism atau cargo code.
itu penyakit di Melanesia, termasuk di Papua, ya, Pasifik dan termasuk Papua. Cargoisme itu adalah istilah yang muncul karena hal tadi saya cerita sebelumnya. Kemajuan datang ke suatu wilayah di Pasifik, termasuk Papua, saat mereka masih belum tahu apa-apa. Jadi masyarakat misalnya di Highland, di pegunungan, itu mereka di tahun 50-an, ketika misionaris datang pertama kalinya menggunakan pesawat, mereka melihat ada burung besi besar yang perutnya terbuka, dia kemudian bertelur, telurnya itu makanan, minuman, dan semua berkat kan. Jadi mereka dengan pemahaman spiritual sebagai latar belakang ya, animisme, mereka merasa ini jawaban dari apa yang kita inginkan gitu. Pengharapan kita. Kita nggak perlu lagi berburu, kita nggak perlu lagi jalan kaki, naik turun gunung, lembah. Kita bisa tidak ngapa-ngapain dan bisa makan. Ini utopia. Nah, ternyata misionaris yang datang itu selama dekade demi dekade tidak bikin hal yang membuat masyarakat merasa hal tersebut gitu. Loh, kami kok tetap kayak gini ya? Jadi ada teman cerita, ini sudah tahun kesekian pelayanan para misionaris di Papua, mungkin bagian pegunungan. Ada yang baru mau pulang balik kan ke Amerika atau ke Eropa gitu, mereka pamit ke jemaat, terus tua-tuanya bilang, kamu misionaris sebelum pulang ada satu hal yang kamu harus lakukan, yang selama ini kamu belum lakukan. Apa itu? Kamu harus kasih kami kunci. Kunci apa? Kunci apa? Ya kunci untuk itu, untuk utopia itu yang dulu kamu datang. Hah? Jadi baru belakangan diketahui bahwa ternyata masyarakat itu kebanyakan mereka menerima mungkin Injil itu adalah latar belakangnya karena mereka melihat hal tersebut. Mereka ingin bisa mendapatkan utopia di hidup yang fana ini. Waktu mereka nggak mendapatkan itu, muncul perasaan kecewa kan. Jadi misionaris mereka harapkan ternyata tidak buat mereka utopia. Kemudian orang Belanda pada masanya, lalu pemerintah Indonesia. Jadi perasaan kecewa itu kemudian ditambah dengan masuknya orang non Papua kan, dari Sulawesi, dari mungkin NTT, dari Jawa, berdagang. Mereka lihat kan, wah ini buat dagang, buat bikin kios, mereka jadi makmur ya gitu. Atau di wilayah Trans, wah ini orang-orang dari mana datang, terus tadinya kita sama-sama, sekarang mereka rumahnya udah 2 lantai, anak-anak mereka, wah mereka datang mengambil semua milik kita, mereka kaya, mereka berhasil, dan kita begini, kita miskin, kita semakin susah, kita ditipu selama ini. Perasaan kecewa itu muncullah semacam pergolakan-pergolakan yang disalahpahami oleh negara misalnya, kemudian dianggap ini tindakan pembangkangan. Zaman Orde Baru, perlakuan represi menyebabkan situasi semakin membara dan itu terbawa sampai hari ini. Jadi memahami cara pandang latar belakang, kita akan tahu gimana cara menyelesaikannya. Upaya sudah sangat banyak dilakukan untuk Papua, tapi saya bisa bilang kita seperti mengobati bagian yang salah. Kita mencari kunci di tempat yang tidak seharusnya. Jadi kita nggak nemu gitu. Tahu caranya, kita akan cepat progres untuk kondisi Papua.